Oke Bang, pasca keluar nih kegiatannya seperti apa nih? Yang pasti alhamdulillah hari ini udah dari kemarin sih, dari Senin perdana syuting, dan cuma hari ini kita habis ada syuting reguler sama show untuk promo sih sebenarnya single ketiga kita. Judulnya apa? Nurani Jiwa. Kudeta featuring sama Agung, gitaris Burger Kill, Agung Helford. Thank you brother. Ini juga yang udah bikin musiknya juga. Ini project tertunda atau seperti apa nih? Iya, yang pasti ini project tertunda. Tapi sebelumnya dari recording kan Agung juga sebagai produser ataupun musik yang ngedirect kita juga kan di studio, baik secara dari mulai awal pembentukan menuju album, praproduksinya sampai produksi, sampai recording, sampai jadi. Cuma kemarin karena waktu 7 Juli itu ya gue harus masuk ke dalam rutan. Akhirnya project ini ya sementara ya tersendat sih yang pasti. Cuma mereka tetap bikin klip sih di saat gue lagi nggak ada sama mereka juga gitu. Alhamdulillahnya. Bang, Kudeta ini lebih mengarah ke rock kah atau pop rock atau seperti apa sih Bang? Apa? Bang? Metal ya, metalcore sih. Metal. Ya, jadi masing-masing punya warna. Buka dong ininya. Oh iya. Kita nggak kenal lah. Iya. Jadi masing-masing itu ngasih warna, cuman yang jadi inti dari si musiknya adalah metalcore. Cuman masing-masing ada progresifnya, ada balladsnya, rock ballad, terus ada heavy metalnya gitu. Oke Bang, berarti ini pas kalau keluar ini jor-joran ya Bang buat apa balik kerja lagi, buat apa kembali mengumpulkan pundi-pundi. Iya. Hari ini alhamdulillah syuting 6 program. Ya udah berjalan dari mulai pagi kita syuting. Yang lebih senengnya lagi sih project kita yang tertunda kayak si Nurani Jiwanya ini bisa terrealisasi juga. Bahkan sampai ya Bro Rifki kan stay-nya memang di Bandung ya, sampai datang walaupun ikutin SOP standar kesehatan, sama Bro Agung dari Bandung dari subuh udah siap-siap pagi udah jalan sih. Apresiasi banget sih. Strateginya gimana Bang? Kan ini Covid sendiri tapi malah ngeluarin single, seperti apa strateginya? Ya kalau karya itu kan nggak pandang situasi ya. Justru di tengah-tengah Covid ini lagu Nurani Jiwa kan bertuliskan tentang penyerahan diri dia sama Tuhan gitu loh. Dalam situasi ini sehebat apapun kalian, secanggih apapun teknologi atau obat yang kalian punya, sebenarnya obat dari semua situasi ini tuh cuma satu, rasa doa dan berserah kita sama Tuhan. Justru lagu Nurani Jiwa ini ya memang kayak sedikit mendoktrin si pendengarnya ataupun yang melihatnya ini untuk bahwa manusia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan gitu. Jadi untuk berserah dan kembali yang lebih baik. Lanjutan juga dari single kita yang sebelumnya Menang atau Mati juga. Sebelumnya kan Kudeta ngeluarin juga nih pas dari masa pandemi itu. Jadi dilanjutin sama si Nurani Jiwa ini. Untuk kerja sama Bang Agung sendiri nih ada mau ditawarkan atau mungkin menawarkan atau seperti apa nih? Semesta yang mempertemukan. Ya awalnya kalau saya sih dari Om Tetet ST12 waktu itu ngasih tahu bahwa Vicky mau rekaman di Bandung, terus ya bandnya Bro Vicky yang metal itu mau rekaman di Bandung gitu. Tahu nggak? Kalau saya tahu gitu. Terus mau nggak kalau misalnya kamu ngeproduserin bandnya Vicky gitu nih? Ya, saya nggak pikir panjang. Ini pasti challenge-nya banyak di sini dan pasti menjadi hal yang menarik di sini gitu. Jadi saya jawab langsung ke Om Tetet, ayo Om, kapan kita ketemu buat ngobrol gitu. Langsung lah ngobrol sama Bro Vicky. Dan pas alhamdulillah bisa terrealisasi proyek. Pas eksekusi Badung nggak? Pas dieksekusi ada keribetan sendiri kan? Jujur aja. Ada nggak? Ya. Alhamdulillah sih kemarin ya selama prosesnya kita sempat jadi nggak langsung masuk ke studio gitu. Jadi kita mulai dari recording, mulai dari workshop dulu. Jadi itu belum masuk ke studio. Kita bongkar kita bahas lagu Kudeta, materi albumnya di workshop. Kita bongkar dulu kayak gimana, mau dibikin seperti apa. Itu kurang lebih 1 bulan ya. Teman-teman Kudeta di Bandung nginep 1 bulan. Setelah itu di Ujung Berung. Setelah itu masuk studio rekaman. Jadi ya tujuannya workshop itu supaya ketika masuk studio rekaman tuh semua materi udah matang gitu. Ada perbedaan dari single-single yang sebelumnya mungkin? Ya ini sih lebih slow ya, bahkan ada kolaborasi dari Alvin untuk ngisi orkestranya gitu. Alvin Gitarsa. Ya itu yang ngisi juga di Kilkestranya Burger Kill ya. Si Almas Alvin ini kan. Nah, dia support juga di Kudeta lagu Nurani Jiwa. Saya harap sih teman-teman bisa dengerin gitu loh, dan juga ya ini sebenarnya bukan untuk ajang yang seperti apa sih, lebih berbagi karya aja sih sebenarnya. Jadi setelah ini promo dong?
Gimana Cak? Setelah ini? Kalau Jalan Bromo setelah tuh. ini kita kan baru rilis kemarin ya di YouTube official kita. Kudeta Official. Kudeta Official. Jadi kita ada agenda promo juga. Mungkin minggu depan kita ada on air lagi. Jadi kalau sekarang kan lebih kebanyakan itu ya, lebih fokus di protokol kesehatan. Jadi kita nggak bisa live off air. Jadi promonya lebih ke on air aja, digital aja. Bang Vicky mungkin ada mau bikin dari Salma sendiri mungkin ada inspirasi mau bikin lagu nggak mungkin di album baru mungkin? Begini sih, aku pengen judulnya sih kayak berserah gitu. Jadi judul berserah itu tentang seseorang yang diberikan ujian. Dia diperlakukan dengan seseorang sampai dia masuk ke dalam penjara. Tapi dia berdoa sama Tuhan untuk tidak memiliki rasa dendam untuk membalas atas apa yang dilakukan orang itu terhadap dia. Itu sih aku bikin sih, karena sepanjang aku di dalam rutan, ya jujur nggak mudah tidur ya, karena dalam posisi kita sendiri jauh dari kehidupan, kebebasan kita dirampas sementara karena memang harus menjalani sebuah proses rangkaian hukum. Kita nggak bisa komunikasi, apalagi aku sempat mengalami hidup di Mapenaling atau penampungan. Itu kita bukan 10-an tapi ratusan, 100 lebih aku pernah merasakan hidup bersama-sama dengan teman seperjuangan aku, warga binaan dan narapidana di Rutan Salemba. Itu akhirnya inspirasi aku untuk menulis lagu yang judulnya Berserah. Cuma emang aku baru belum bisa mengobrol banyak tentang materinya, yang pasti ya sama Agung juga sih, yang lain-lain lagi. Jadi lagu itu aku ciptain ada judulnya Berserah sih. Oke Bang, mungkin dukungan dari teman-teman Kudeta sendiri sejauh ini sejak lu Ya mereka sih aku lihat sampai mau ngejenguk ya. Cakra, aku, Manyun, Aang, juga ada manajer aku Ari Dote, Mas Ari, terus Rifki dan Agung juga memang membangun komunikasi antara semua. Bahkan Cakra sama istri udah sempet izin ke kejaksaan, cuma pas sampai rutannya memang nggak bisa karena kan lagi pandemik. Bukan hanya untuk aku ya, Dari pihak rutannya nggak untuk boleh. semua narapidana ataupun warga binaan di 3.000 lebih narapidana atau warga binaan yang ada di Rutan Salemba, itu memang masa pandemik ini nggak bisa dijenguk. Bayangkan hampir 7 bulan kita dalam situasi yang maaf tidak ketemu keluarga. Kalau aku kan baru 2 bulan lebih, bagaimana nasib yang udah berjalan dari awal gitu, yang udah putusnya ada tahunan, ada apa. Memang sulit dalam situasi pandemik ini, kebijakan juga ya bagaimanapun yang paling pertama dipentingkan adalah ya kesehatan. Tapi Cakra pernah sampai datang ke rutan cuma nggak bisa masuk ya Cak? Nggak bisa masuk, padahal udah kantongin izin dari kejaksaan dan juga Jakarta Selatan. Dari institusi kejaksaannya mengizinkan, Ya, cuma dari pihak rutannya memang ada aturan mereka sendiri. Bang, berarti selama lu di dalam sana sendiri mungkin apa buat tetap berkreasi beraktivitas sendiri? Ya nggak ada sih, kita selain ibadah ya, cuma ya kalian harus tahu nggak semuanya di dalam rutan itu orang yang brutal, orang yang tidak memiliki tata kehidupan yang baik gitu loh. Justru kalau kita berbicara tentang kedekatan Tuhan, situasinya maaf bukannya apa bagaimana, cuma di sana tuh lebih beda sih. Kayak di rutan itu kalau misalkan kayak udah azan gitu kan, Allahu Akbar, itu tuh kayak udah memang panggilan kita untuk pergi ke masjid, sholat gitu. Nggak ada aktivitas yang lain selain cuma nunggu azan, sholat, ya puasa Senin Kamis alhamdulillah, tinggal nunggu buka. Ya karena hidupnya cuma lingkup-lingkup di situ aja gitu. Bang, kemarin lu sempat di vlognya